Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 6. Siapkan buku tulismu, buku siswa dan peralatan tulisnya, serta simak video pembelajaran dengan seksama. Jangan lupa like and subscribe channel Arum Widya Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, pada pembelajaran 6, kalian akan belajar menemukan informasi penting pada bacaan dan melakukan diskusi, menemukan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian masih belajar dari rumah, kalian bisa mendiskusikannya dengan anggota keluargamu di rumah atau kalian bisa menggunakan WhatsApp group untuk berdiskusi dengan teman-temanmu. Simak teks bacaan berikut dengan seksama. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Anak-anak, selain kalian membaca dan menyimak teks pensil si kecil yang amat panjang, perhatikan juga kata-kata yang bercetak miring ya. Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Pada bacaan tersebut, pada paragraf pertama merupakan topik masalah, yaitu tentang proses penemuan pensil. Pada paragraf keempat merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Jika tidak ada pensil, kita akan kesulitan saat sedang belajar. Kita juga tidak dapat membuat karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, anak-anakku, kalimat yang tercetak miring pada bacaan merupakan kata non-baku atau kata tidak baku. Contohnya, gimana bikin modern zaman dipakai
terus ngembangkan buat sama banget nggak bakal. Mari kita lanjutkan materi yang berikutnya. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Mari kita pelajari bersama tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Kewajiban Ani. Ani telah menjalankan kewajibannya, yaitu bersyukur atas perhatian orang tua, mematuhi nasihat orang tua, rajin berangkat sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah dan tugas rumah tanpa disuruh. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban, akan bermanfaat. Contohnya, membuat orang tua bahagia, melatih kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, hidup menjadi lebih baik dan teratur. Dampak bertanggung jawab pada kewajiban. Hidup menjadi lebih tenang karena merasa disayangi, selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya, membuat orang tua bahagia dan bangga, serta semakin disayang oleh orang tua. Dampak tidak bertanggung jawab pada kewajiban, yaitu hidup menjadi tidak tenang karena merasa kekurangan, mendapatkan sanksi karena tidak berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tertinggal dalam pelajaran daripada teman sekelas, dan membuat orang tua kecewa dan sedih. Oleh karena itu, kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, baik itu kewajiban di rumah, di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Jika kalian belum melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, setelah mendapatkan pelajaran ini, kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian menerapkan ilmu yang didapat melalui video pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semangat belajar dari rumah. Selalu jaga dan patuhi protokol kesehatan. Rajin cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker saat keluar rumah, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa belajar bersama di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.